Rumor soal siapa pelatih Real Madrid berikutnya mengemuka lagi belum lama ini. Xabi Alonso, pelatih yang masih menukangi Bayer Leverkusen, keluar sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Carlo Ancelotti di masa yang akan datang. Sebelumnya, Carleto sudah tidak berniat memperpanjang kontraknya. Saat musim ini tuntas, Carleto akan cabut dari Bernabeu dan merapat ke timnas Brazil. Menurut laporan Radio Marca seperti dikutip beberapa media, termasuk Sky Sports, Real Madrid dikabarkan memilih Xabi Alonso sebagai suksesor Ancelotti. Kabar itu disambut hangat terutama oleh penggemar Real Madrid. Jika Xabi Alonso benar-benar menjadi pelatih Real Madrid, ia akan berduel lagi dengan Xavi Hernandez yang sudah lebih dulu menukangi Barcelona. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Xabi Alonso pantas menjadi pelatih Real Madrid? Sebelum Alonso menukangi di Workself pada 2019, Jose Mourinho yang pandai meneropong masa depan pernah mengatakan bahwa mantan anak asuhnya itu suatu hari akan menjadi pelatih hebat. Dia bermain di Spanyol, Inggris, dan Jerman. Ayahnya seorang manajer. Dia tumbuh seperti saya. Dia menjadi pemain, tentu saja lebih baik dari saya. Posisinya di lapangan dan pengetahuannya tentang permainan sangat baik. Puji Tuhan, Mourinho diberi umur panjang dan bisa melihat kesuksesan Xabi Alonso sebagai pelatih. Bahkan Mourinho sempat menjajal kemampuan Alonso ketika timnya, AS Roma, berjumpa Bayer Leverkusen di semifinal Liga Eropa musim lalu. Kala itu Mourinho menang tipis dengan agregat 1-0. Di akhir laga, Mourinho memuji Alonso. Ia masih meyakini bahwa mantan anak asuhnya itu akan menjadi pelatih yang hebat. Kata Mourinho, masih ada banyak waktu buat Alonso untuk berkembang lebih baik lagi sebagai seorang pelatih. Pujian yang dilontarkan Mourinho itu tidak muncul dari ruang hampa. Setelah ditunjuk pada Oktober 2022 lalu, Xabi Alonso langsung membayar kepercayaan manajemen Leverkusen. Ia mengangkat di Workself yang sebelum kedatangannya duduk di papan bawah menjadi finish di peringkat 6. Selain itu, Alonso juga mengantarkan di Workself ke semifinal Liga Eropa. Xabi Alonso juga mencatatkan rekor tersendiri sebagai pelatih Bayer Leverkusen. Hanya dalam waktu 6 bulan menduduki kursi pelatih Leverkusen, Alonso membimbing tim itu untuk meraih 7 kemenangan beruntun. Rekor itu membuatnya menyamai kelas top Moller pada tahun 2002. Meski hanya sebentar, berkat rekor itu nama Xabi Alonso masuk dalam buku sejarah di Workself. Satu hal yang membuat Xabi Alonso canggih saat menukangi Leverkusen adalah karena ia mantan anak asuh pelatih hebat. Hal itu juga dikatakan langsung oleh Jose Mourinho. Pengalamannya menjadi pemain di klub yang berbeda membuat Alonso bisa belajar dengan pelatih yang berbeda-beda. Selain pada Jose Mourinho saat di Real Madrid, Alonso juga belajar kepada Carlo Ancelotti di klub yang sama. Sampai naskah video ini dibuat, bahkan Carleto juga merestui Alonso untuk menggantikannya mengelola Real Madrid. Di samping dua nama itu, Alonso juga pernah menjadi anak didik Rafael Benitez kala berseragam Liverpool. Benitez adalah pelatih yang mendulang sukses bersama Liverpool. Xabi Alonso juga pernah dilatih oleh sang maestro taktik masa kini, Josep Guardiola. Alonso malah terus terang mengakui kalau ia mengidolakan pelatih Manchester City itu. Guardiola bahkan menjadi alasannya untuk pindah dari Real Madrid ke Bayern Munchen pada tahun 2014. Saya sangat penasaran untuk mengetahui rahasia Guardiola. Alonso mengagumi Guardiola terutama etos kerjanya. Menurut Alonso, sepak bola adalah sesuatu yang panjang, lama, dan melelahkan. Tapi Guardiola, kata Alonso, tidak pernah lelah dan selalu waspada dan siap. Memang, sebagai pelatih, prestasi Xabi Alonso belum banyak. Akan tetapi saat menjadi pemain, lemari piala Alonso penuh sesak. Alonso pernah mengangkat trofi Liga Champions bersama Real Madrid dan Liverpool. Selain itu, Alonso juga mendapat trofi Liga Spanyol bersama El Real. 3 trofi Bundesliga dan 1 piala DFB saat berseragam Bayern Munchen juga sudah ia bawa. Alonso juga meraih 2 kali piala Super Eropa, 2 Community Shield, 1 piala Super Jerman, dan 1 piala Super Spanyol. Di level tim nasional, selain mengantarkan Spanyol juara di Piala Dunia 2010, Alonso juga terlibat dalam perolehan back-to-back Euro timnas Spanyol
tahun 2008 dan 2012. Perolehan prestasi saat menjadi pemain itulah yang jadi pertimbangan Bayer Leverkusen. Real Madrid juga kabarnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum memilih Xabi Alonso sebagai suksesor Ancelotti. Kalau Alonso menerima untuk menjadi pelatih Real Madrid, ini akan menjadi lompatan karir yang luar biasa, mengingat Alonso telah merakit pelan-pelan pengalamannya sebagai pelatih. Setelah gantung sepatu, Alonso kembali ke sepak bola pada tahun 2018 usai menyelesaikan kursus kepelatihan UEFA Elite. Pada waktu itu Alonso kembali ke Real Madrid untuk melatih tim U14. Hanya kurang lebih semusim di sana, Alonso mengambil peran untuk melatih tim B Real Sociedad yang tiada lain juga mantan klubnya dulu. Sejak melatih Real Sociedad B tahun 2019, Alonso sudah memberi pengaruh yang luar biasa. Ia membawa tim itu promosi ke Divisi 2 Liga Spanyol. Setelah 98 pertandingan menemani Real Sociedad B, kemampuan Alonso tercium oleh Bayer Leverkusen. Leverkusen yang tidak puas dengan performa Gerardo Seoane akhirnya merekrut Xabi Alonso jadi suksesor. Pengalamannya melatih tim muda Real Sociedad akan menjadi modal bagus apabila suatu saat melatih Real Madrid. Apalagi Real Madrid di masa depan diprediksi akan dipenuhi oleh pemain muda seperti Endrick Felipe sampai Arda Güler. Selain itu, Xabi Alonso juga memiliki pengetahuan sepak bola yang mumpuni. Ayahnya, Perico Alonso, adalah mantan pemain dan pelatih. Saudaranya, Mikel Alonso, juga pernah menjadi pemain. Itu belum termasuk pengalamannya sebagai anak asuh pelatih-pelatih kenamaan. Singkatnya, Alonso telah menyerap wawasan dan pengetahuan tentang sepak bola. DNA sepak bola sudah mengalir dalam darah dan nadi Alonso. Tidak hanya pengetahuan tentang sepak bola, Alonso juga mahir dalam berbahasa. Selain menguasai bahasa Spanyol, ia juga bisa berbahasa Jerman. Kemampuannya berbahasa ini bisa memudahkan dalam berkomunikasi. Inilah yang membuat daya tawar Alonso naik. Tak ayal kalau Real Madrid kesengsem dengan pria kelahiran Tolosa ini. Bagaimana dengan taktik? Apakah gaya permainan Alonso cocok dengan Real Madrid? Secara permainan, Alonso mengedepankan penguasaan bola. Gaya permainannya sangat Spanyol sekali. Itu terlihat saat melatih Bayer Leverkusen. Penguasaan bola yang progresif menjadi ide permainan Alonso. Hal itu ia gabungkan dengan teknik menekan yang mirip dengan gaya sepak bola Jerman. Lini tengah menjadi jantung permainan, dengan dua sayap akan menusuk untuk menciptakan peluang. Alonso lebih suka bermain dengan 3-4-3, meskipun kadang berubah di tengah permainan. Tapi dasar permainannya adalah 3-4-3. Besar kemungkinan taktik itu pula yang akan dibawanya ke Real Madrid kelak. Sayangnya permainan Alonso masih punya kelemahan. Misalnya soal duel dan ruang terbuka. Selain itu, taktik penguasaan bola dengan serangan balik ini juga belum tentu cocok dengan Real Madrid. Apalagi di tangan Ancelotti, Los Galacticos kerap bermain pragmatis seperti ketika meraih gelar Liga Champions 2022 lalu. Well, kalau menurut Football Lovers, Xabi Alonso apakah pantas untuk menjadi pelatih Real Madrid? Bisakah ia sukses di klub dengan torehan 14 trofi Liga Champions itu?